Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah dengan nomor induk mahasiswa 1801061317 dari Prodi Ilmu Hukum. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan yaitu materi yang pertama, ada satu topik tentang filsafat dan falsafah. Orang sering berpendapat yang bahwa filsafat itu berbeda dengan falsafah karena filsafat lebih menunjukkan pada suatu proses, sedangkan falsafah lebih ke produk. Nah, dua terminologi ini sekaligus menggambarkan dua wilayah, yaitu ada filsafat timur dan barat. Filsafat timur antara lain berpusat pada filsafat Cina, India, dan bisa juga dikategorikan filsafat Islam. Sementara filsafat barat kita tahu berakar dari Yunani. Kalau kita membedakan dua wilayah filsafat itu, kita bisa melihat bahwa filsafat timur itu dianggap lebih asli, sementara filsafat barat lebih bersifat buatan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa filsafat timur itu lebih mengandalkan pada intuisi, dan filsafat barat lebih pada rasio. Nah, terlepas dari dua perbedaan ini, sebenarnya kedua wilayah tersebut bisa saling belajar. Apa konsekuensinya dari pandangan kita bahwa filsafat adalah suatu proses? Dalam bahasa Latin ada istilah yang dikenal dengan generativus objectivus. Kalau kita melihat suatu objek, kita jadikan objek itu sebagai area kajian, maka itulah yang disebut dengan generativus objectivus. Ilmu pada dasarnya punya kecenderungan sebagai generativus objectivus. Nah, apa kaitannya filsafat timur dan barat? Ketika kita berbicara tentang filsafat timur, kita cenderung memposisikan filsafat timur itu sebagai generativus subjectivus. Artinya, dalam filsafat timur ada nilai-nilai yang kita justru pakai sebagai instrumen untuk mengkaji, berbeda dengan filsafat barat. Filsafat barat lebih memposisikan kajian-kajian itu sebagai objek, dan ada jarak antara subjek dengan objeknya, sehingga disebut generativus subjectivus. Nah, kedua perbedaan itu sebenarnya bisa kita kembalikan kepada ke dalam kajian filsafat hukum. Ketika kita berbicara tentang filsafat hukum, kita sebetulnya memposisikan filsafat hukum itu sebagai generativus subjectivus, bukan filsafat dalam arti produk. Hanya saja kita dalam hal ini perlu hati-hati karena di dalam filsafat itu sendiri ada dimensi aksiologisnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang pembahasan di mana posisi dari filsafat hukum sebagai cabang dari disiplin hukum. Jadi secara umum dalam disiplin hukum ada 3 cabang utama. Yang paling mendasar itu ada yang disebut dengan ilmu hukum dogmatik. Jadi ilmu hukum dogmatik ada dogmatika hukum, adalah satu cabang yang bersinggungan dengan hukum positif. Pada area yang paling abstrak, ada satu area yang bersinergi dengan filsafat yang disebut dengan filsafat hukum. Tetapi dalam perkembangan kemudian orang berpendapat bahwa dogmatika hukum atau ilmu hukum dogmatik itu terlalu konkret atau yang disebut dengan nyata. Sementara filsafat hukum terlalu abstrak, sehingga akhirnya diambil satu jalan untuk mencoba mengkaji kepentingan-kepentingan ilmu hukum dogmatik sekaligus juga ilmu yang lebih abstrak, yaitu filsafat hukum, yang memunculkan kemudian satu cabang ketiga, yaitu teori ilmu hukum. Dengan demikian akhirnya perkembangan terakhir dari disiplin hukum terdiri 3 cabang utama, yaitu ada ilmu hukum dogmatik, teori ilmu hukum, dan filsafat hukum. Nah, kalau kita perhatikan dari ketiga cabang ini semuanya dipelajari sebetulnya di pendidikan tinggi hukum, hanya saja pada level pendidikan strata 1 ilmu hukum dogmatik itu menjadi satu cabang yang digarisbawahi. Dengan demikian ada perbedaan sebetulnya antara belajar ilmu hukum yang dogmatik dengan belajar disiplin hukum. Disiplin hukum itu lebih luas daripada ilmu hukum dogmatik. Nah, semuanya apabila kita lihat dari masing-masing cabang dari disiplin hukum, itu apa saja yang menjadi titik fokus perhatian mereka, pada kita bisa mengatakan bahwa ilmu hukum dogmatik itu lebih cenderung untuk memahami makna-makna hukum secara objektif.
Jadi misalnya dalam hukum positif ada satu pasal yang dibahas, maka bagaimana untuk menginterpretasikan pasal itu secara tepat, terutama dari kacamata hukum positif. Itu menjadi perhatian yang sangat diutamakan dalam pembelajaran ilmu hukum dogmatik. Maka orang mengatakan ilmu hukum dogmatik itu adalah ilmu hukum positif. Sementara pada kajian tentang teori hukum, titik fokusnya ada pada pemahaman tentang teori-teori hukum. Dengan demikian bukan lagi hukum positif yang menjadi dasar dari kajian dari doktrin-doktrin yang disampaikan para ahli. Misalnya kita ingin belajar hukum positif, di dalam doktrin kita wajib untuk mengetahui teori jenjang yang disampaikan oleh Hank Kelsen, itu salah satu contohnya. Jadi dengan demikian kita bisa bayangkan bahwa disiplin hukum itu suatu area kajian yang demikian luas, adalah satu kekeliruan besar kalau kita hanya mengatakan mempelajari hukum hanya pada level ilmu hukum dogmatik. Kita harus mempelajari hukum lebih komprehensif sampai kepada dimensi yang reflektif kritis, yaitu mempelajari hukum sampai ke dimensi yang paling normatif. Yang dimaksud dengan normatif itu tidak hanya dinormalkan oleh penguasa dalam bentuk hukum positif, tetapi sampai juga kepada dimensi prapositif, yaitu ketika hukum itu belum dinyatakan berlaku oleh penguasa. Cukup sekian, terima kasih kedua materi yang sudah saya maparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.